Oke? Oke, Pak. Sudah lah. Kelas. Setelah Anda semua membaca apa yang Anda pahami tentang kirot, sudah tadi tugas kasih apa lagi? Potong Diskon dari yang modal. satu Pemberian modal, Pak. pemberian modal. Apa lagi? Penginjaman modal. Penanaman modal. Apa lagi? Penanam saham. Penanam saham, betul. Apa lagi? Nanam perasaan. Yang Anda semua ucapkan tadi itu semua betul. Ya, itu adalah kirot. Pernah Anda mendengar kirot? Tak pernah. Baca dulu, Pak. Kirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk menjadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Itulah kirot ini. Ya. Dia ada modal dan dia ada si Usaha. yang menjalankan modal. Itu apa? Tujuannya memperoleh keuntungan. Artinya lebih dekat lagi dengan muamalah dengan jual beli. Artinya apa? Ketika si pemodal, ketika si penerima modal sudah berkomitmen sama-sama ingin bekerjasama dalam menjalankan suatu usaha dan dengan mengharapkan keuntungan, itu disebut dengan kirot. Kita sudah baru tahu bahwasanya itulah bahasa fikihnya kirot. Oke, selainnya apa lagi yang Anda ketahui tentang kirot? Yang Anda ketahui lagi tentang kirot apa? Untung hasilnya bagi dulu. Betul. Kalau sudah beruntung, itu ada komitmen perjanjian yang sudah kita sepakati. Baik, lanjut. Coba baca. Ayo. Pak, iya Pak. Jadi Pak. Walah. Aja Pak. Saya Pak. Kirot dalam Islam hukumnya adalah mubah atau boleh, bahkan dianjurkan, karena di dalam kirot terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan kirot dengan isinya belum jadi istrinya. Suatu Kirot ini ialah banyak sekali untungnya, ya, banyak sekali pihak-pihak, yang tertolong. Karena dalam kirot ini mengandung unsur sosial yang tinggi, bahkan bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Ya, yang dikatakan haram apa? Memberikan modal kepada seseorang untuk memberikan barang haram, itu baru haram, itu tidak boleh kita kirot. Ya, wajibnya kapan? Ketika orang membutuh kita bantu. Kita merasakan apa yang kita rasakan itu biasa. Tapi ketika kamu mampu merasakan orang lain yang merasakan kebanjiran, itu luar biasa. Makanya unsur tolong menolong harus Anda tanamkan sejak awal. Ya, oke, itu dasar hukum. Mubah, paham? Ada pertanyaan tentang itu? Insyaallah tidak Pak. Oke, baik, pintar-pintar ya. Lanjut. Coba baca. Kedua. dalam konteks kirot, rukun adalah harokah yang wajib ada dalam acara organisasi. Jika ada salah satu saja yang terpenuhi, maka acara itu tidak sah. Adapun rukun syariat kirot adalah sebagai berikut: pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal. Amal syarat keduanya adalah mumayyiz, berakal sehat, keadaan tidak terpaksa dan amanah. Kedua, ada modal usaha atau mal. Modal usaha bisa berupa uang, barang ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Tiga, jenis usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Keempat, keuntungan pembagian dan keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Terakhir, ada ijab kabul atau serah terima di antara keduanya dan harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian. Itu dia rukun dan syarat ini harus ada dalam syarat bentuk video. Ya.
Kalau tidak ada Pak, satu pun itu akan menjadi gagal dan tidak sah. Nah, jadi itu harus Anda semua pahami. Oke? Ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada. Selanjutnya, coba baca. Larangan bagi orang yang menjalankan kirot. Ada beberapa larangan yang harus dihindari bagi orang yang menjalankan kirot. Antara lain, 1. Melanggar perjanjian atau akad. Coba melanggar perjanjian atau akad. Sebelumnya itu diluruskan dulu. Nah, diluruskan. Ya. Oke. Ya. Baik, satu ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Nah, ayo sampai dulu ketua. Istaib. Istaib. Lagi musab. Bagaimana kabar hari ini? Bersyukur. Jadi teman-teman semua kita tetap bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kebahagiaan. Dan bukan kita semua harus bersyukur masih bisa berada di meja, ada lengkap dengan papan tulisnya, lengkap dengan bukunya, ya. Sebagai kita tengok daripada ada di negara dari nasinya kan bisa belajar. Maka ini harus ada dulu. Sebelumnya Bapak suruh lihat. Coba. Siapa yang tidak ada? Namanya siapa? Abiu ya. Sakit. Sering hadir. Maksud berapa? Ini juga ya. Sakit berarti. Sering hadir. Satu lagi Pak. 21. Mana dia? Ada yang berkenan. Lebih hadir ya. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anda semua yang Bapak sayangi, pelajaran kita pada hari ini apa? Kirot. Ya. Bapak berikan waktu membacanya. Itu dia. Jadi inilah dasar hukum sirat. Dasar hukum sirat itu apa? Bukan. Ini apa? Bahkan bisa menjadi mubah, bahkan bisa menjadi wajib, bahkan bisa menjadi sunnah. Itulah salah satunya larangan bagi orang yang menjalankan kirot. Jangan sampai jadi modal itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu akan melanggar dari syarat dan hukum kirot. Dengan larangan. Terusnya 3. Menghambur-hamburkan modal usaha. Nah, ini juga dilarang oleh kirot ya. Jangan kita menghamburkan modal ketika ada orang yang menggunakan. Kita harus jalankan amanah. Kita harus jalankan sesuai dengan apa yang kita sudah janjikan. Terus syaratun. 4. Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharapkan oleh syarah. Ini dia. Jangan ketika dikasih modal di situ kita pergunakan sesuatu yang melanggar dari kirot. Contohnya apa? Jual belanja. Modal itu dikasih ke siapa? Ihsan memberikannya. Ke ganja. Ya. Jadi modal bertanya, cepat kali kita kaya, cepat kali ini berhasil. Apa yang menjual? Ganja. Oh, cepat.
Jadi jangan sempat terjadi terjerumus dengan yang dilarang oleh kita. Selanjutnya, apa bang? Syarat apa? Syarat. Syarat ketentuan. Syarat ketentuannya, ya, dia harus ada syaratnya. Nampak kan? Mana syarat? Syarat. Istilahnya adalah Islam. Selanjutnya, bentuk-bentuk kirah. Ini ada dalam dua bentuk kirah. Yang pertama, coba baca. Bentuk-bentuk kirot yang A. Bentuk kirot dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kirot sederhana dan kirot bentuk modern. A. Bentuk kirot sederhana. Kirot seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Islam datang, kirot dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalan dagangan menggunakan sistem kirot dengan Siti Khadijah. Rasulullah SAW sebagai pelaku usaha, sedangkan Khadijah sebagai pemilik modal kirot. Bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktikkan di perkotaan maupun di pedesaan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu dikatakan kirot sederhana. Ada kalau sederhana hubungan berorang bapak dengan Isa. Itu disebut dengan apa? Kirot apa? Sederhana. Karena itu masuk berorang. Jadi begini, ya. Kami sepakat, ya. Kami bukti perjanjian bahwasanya dia akan menjalankan usaha seperti ini. Alhamdulillah alhasil bagus, dia bilang STB ini garis manis yang meningkat. Dan ketika dia mendapatkan keuntungan, bahwa keuntungan inilah yang dibagi dua. Itu akan banyak manfaat-manfaat yang akan membutuhkan. Oke? Apa lagi? Kirot modern. Modern seperti apa? Coba baca. Coba baca. B. Bentuk kirot modern saat ini. Banyak orang menabung di bank syariah di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan kejadian. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk kirot. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk dikelola, sedangkan keuntungannya yang didapatkan diberikan kepada kedua belah pihak dengan cara bagi hasil. Ini dia ya. Beberapa ketentuan dalam kirot. Apa ketentuannya? Coba baca. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam masalah kirot sebagai berikut. 1. Agar pelaksanaan kirot dapat berjalan sukses, maka dibutuhkan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Ya, betul. 2. Pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan mencermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang dari. 3. Pemilik dan pengelola modal harus jujur, bisa dipercaya, amanah, dan bertanggung jawab serta profesional. 4. Perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas untuk menghindari perselisihan ini yang mungkin bisa terjadi jika perlu menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Baik, itulah tadi bahwasanya Ketentuan dalam kirot. dalam kirot. Jadi itu harus anda semua pahami. Ya, ketika kita menolong seseorang itu manfaatnya luar biasa. Apalagi orang itu mungkin jauh dari kata itu harus kita bantu. Selanjutnya manfaat kirot. Ya, manfaat kirot yang pertama membantu bersama dalam mencukupi kebutuhan dirinya. Ya, jadi artinya manfaat dari kirot. Banyak manfaat kembali. Jadi kalian harus tumbuhkan ya rasa sosialisasi, rasa solidaritas ketika membantu seseorang. Yang kedua, menggalang dan memperkuat ekonomi umat. Dari dia awalnya ekonomi ke bawah, dan ketika kita bantu dia, kita terapkan dalam kirot antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kita banyak menolong orang, maka banyak yang lain.
Ya, kalau mau berkawan tentu tanamkan sifat tolong menolong. Selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran. Nah, ini juga Anda semua akan merasakan. Ya, jiwa-jiwa yang berpengangguran itu akan menjadi orang-orang pekerja dan mereka akan mendapatkan dampak dari apa yang kita telah jalankan. Selanjutnya memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan, dan yang terakhir memberikan masyarakat yang tertib sesuai dengan hukum syariat Islam. Nah, inilah pilot itu. Jadi Anda tidak pernah melaksanakan pilot atau pernah melihat pilot? Pernah. Siapa? Bapak. Istilahnya Bapak ini kemudian nampak dalam bentuk apa? Orang oh iya betul. Terus Pak. Apa ini berhasil? Apa ini berhasil? Terus ya. Ini si Yazid sudah langsung dia nampak di lingkungan keluarganya bahwasanya telah dijalankan di Iran. Karena ayat si Yazid menanam modal ke si pengelola dosa, membangun KP. Akhirnya KP itu berhasil, ya. Dan sekarang misalnya menjadi global. Itu apa dah? Itu kira sederhana atau modern? Sederhana. Anda tidak bisa lakukan dengan kawan, dengan teman, dengan sesama yang membentuk mereka. Baik. Untuk itu kesimpulannya pada hari ini adalah bahwasanya kirot ini apa tadi? Kirot syarat dan ketentuan kirot ada modal, ada usaha, terus berkebun, keuntungan. Yang dilarang kirot Mengaburkan modal. ya, betul. Terus untuk kepentingan sendiri, apa lagi? Mengaburkan modal. Yang manfaat kirot apa? Terus itulah manfaat kirot. Jadi kesimpulannya untuk Anda semua, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya untuk Anda semua, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kalian semua besok menjadi